pembinaan hari ini. Baraka pimpin dengan doa ya. Mungkin kalian dengan kepercayaan dan agama masing-masing berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, sekarang kita nyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Sudah lama kita tidak upacara bendera. Ya. Nah, Baraka carikan videonya. Oke, ya. Kita sudah lama tidak menyanyikan lagu itu. Saya harap di kesempatan seperti ini kita bisa meningkatkan nasionalitas kita. Ya, saya sebetulnya juga melihat di daftar hadir kalian itu ada Pancasila dan Indonesia Raya. Kalian biasanya setiap pagi seharusnya melafalkan Pancasila secara mandiri dan juga menyanyikan Indonesia Raya secara mandiri. Tapi saya tidak tahu apakah kalian melakukan itu di rumah. Ya, jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk kita menerapkannya, mewujudkannya. Ya, anak-anak, hari ini Pak Raka membahas tentang PPP, Profil Pelajar Pancasila. Nah, mungkin di beberapa hari yang lalu Pak Raka sudah men-share Twibbon, ya, foto kalian harus yang harus diupload, harus di-share, ya, menunjukkan kalian itu adalah agen pelajar Pancasila, ya. Nah ini tapi saya masih temui ada yang menyalahgunakan bingkai Twibbon yang Pak Raka berikan itu. Ada yang dibuat ya fotonya pakai baju bebas, terus gayanya gaya yang narsis, ya. Nah itu sebetulnya ya terserah kamu, tetapi ketika kamu menggunakan Twibbon pelajar Pancasila seperti itu kan tidak baik, ya. Makanya Pak Raka mengharuskan kalian memakai seragam. Nah, untuk lebih detailnya, apa sih pelajar Pancasila itu? Nah, Pak Raka akan tunjukkan video. Nah, pertama Pak Raka akan putarkan lagu ya. Pak Raka akan putarkan sebuah lagu ya dari Kikan Namara dan Eka Gustiwana.
tentang profil pelajar Pancasila. Benar. Ini hari ini kita nonton ya agendanya ya. Jadi tenang aja. Sebentar. Belum saya share suara. Sudah terdengar anak-anak? Ini adalah Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Ya, tadi suaranya terdengar anak-anak? Terdengar, Pak. Suara videonya terdengar ya. Oke. Nah, itu adalah theme song dari pelajar Pancasila, itu sangat menggetarkan. Kalian pasti semuanya tahu siapa Eka Gustiwana itu ya. Ya, jadi itulah dipakai untuk menggelorakan atau memberikan semangat kita bahwa kita ini adalah pelajar Pancasila. Ya, Indonesia itu beragam suku dan budaya. Kita itu orang Indonesia adalah harus open minded, pikirannya terbuka, tidak boleh membatasi diri dari pergaulan global. Ya. Jadi bahasa asing itu harus dipelajari. Ya. Nah, perlu saya beritahukan juga, dulu itu bahkan Bung Karno pada tanggal 30 September itu pernah memberikan pidato di depan sidang PBB, ya, bahwa Pancasila yang sebagai dasar negara Indonesia itu bisa dipakai dalam perundang-undangan atau dasar negara-negara di seluruh dunia. Itu menggemparkan dunia ketika itu Bung Karno. Ya,
Jadi Bung Karno itu menggelurakan Pancasila di depan pemimpin dunia dan menyarankan untuk menggunakan Pancasila sebagai dasar negara mereka, bersama-sama menggunakan Pancasila. Ini yang tidak, akhirnya saat itu banyak yang menjadikan kontroversi, ya, ada yang menganggap bagus, ada yang tidak, ya. Jadi ketika ada yang berpikir tidak, maka mereka menolak Pancasila ini. Nah, ini jangan sampai terjadi kepada kita, pelajar Indonesia. Pelajar Indonesia itu harus Pancasilais, harus terbuka pikirannya, tidak boleh tertutup hanya satu suku, bangsa, ras, dan agama, itu saja. Kita harus terbuka. Nah, ada lagi contoh dari pelajar Pancasila, ya. Saya akan putarkan lagi. Ada survei seru nih. Namanya apakah Anda pelajar Pancasila? Cobain yuk. Apaan tuh? Yang penting pelajar itu harus bermoral, taat agama, dan mencintai sesama. Iya, tapi harus juga bisa kritis, bro. Kalau dapat informasi, jangan telan mentah-mentah. Nanti jadi korban hoax loh. Bener banget. Dan pelajar sekarang tuh harus bisa kreatif kan. Banyak debat, banyak bisa, banyak karya. Dan jangan mau disuapin ilmu sama guru mulu. Harus bisa cari ilmu sendiri. Ya tapi jangan mikirin diri sendiri doang. Pelajar zaman sekarang harus bisa gotong royong sama orang lain. Kerjasama, kolaborasi, itu penting loh. Menurut gue, penting banget buat cinta budaya Indonesia. Tapi perlu buka diri buat budaya lain. Maksudnya? Ya kita harus mampu bersaing dan bekerja sama dengan dunia global. Itu semua yang dimaksud pelajar Pancasila. Oh ya? Berarti kita semua pelajar Pancasila dong? Nah, itu tadi satu cuplikan yang menggambarkan satu contoh apa sih pelajar Pancasila, apa sih yang dituntut dari pelajar yang Pancasilais, ya. Yang pertama, ya, karakter dari pelajar Pancasila, kalau kalian sudah membuat tweet pun pasti sudah membacanya. Satu itu bertakwa, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu adalah karakter utama, poin pertama yang harus dimiliki oleh pelajar Pancasila. Yang kedua, yaitu adalah berkebinekaan global. Jadi ini bukan hanya Bhinneka Tunggal Ika saja. Kalau Bhinneka Tunggal Ika masih lokal sifatnya, ya. Tapi berkebinekaan global itu kita harus membuka diri, karena kita sudah pada industri atau era 4 atau 4.0 kalau bahasa kerennya, ya, di mana kita harus menerima bahasa asing itu masuk ke negara kita, tetapi jangan sampai melupakan identitas diri. Kita belajar baik, ya, positifnya saja, budaya lain boleh kita ambil positifnya, tapi tidak menggunakannya secara mendarah daging, bukan, ya. Jadi bangga boleh, tapi sombong jangan, itu maksudnya. Termasuk belajar bahasa Inggris. Buat apa sih belajar bahasa Inggris? Mungkin ada yang bertanya seperti itu kan bukan bahasa Indonesia, nanti tidak nasionalis, bukan, ya. Kalian belajar bahasa Inggris itu untuk bisa bergaul secara internasional, ya. Kalau kalian tidak paham bahasa asing, tidak hanya bahasa Inggris, ya, mungkin nanti ada bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Mandarin, ada bahasa Itali, Rusia, dan sebagainya, itu tidak boleh kita antipati, tidak boleh menolak, ya. Kalau bisa belajar saja, ya. Jangan sampai kita ketinggalan dari bangsa lain, ya. Ketinggalan orang ngomong apa, kita tidak bisa mengikuti, atau mungkin kita ditipu oleh bangsa lain karena tidak tahu bahasanya. Jadi seperti itu, ya, itu yang sering terjadi. Jadi kita harus tingkatkan berkebinekaan global kita. Kemudian berikutnya adalah gotong royong, ya. Jadi tolong saling membantu, tapi bukan dalam hal mencontek, ya, itu bukan gotong royong, ya. Jadi gotong royong itu kerja bakti, ada teman yang kesulitan, mungkin secara ekonomi dibantu, ya. Terus kemudian menolong orang-orang
di luar sana bisa mengadakan Jumat Peduli, Jumat Berkah ya. Mungkin kalian sudah sering melakukan. Kemudian ada poin berikutnya yang keempat adalah mandiri. Nah, ini era daring ini kalian sudah mandiri semua saya yakin. Ya. Kemudian ada bernalar kritis. Nah, tadi disebutkan di video itu kalau ada informasi hoax itu jangan langsung lempar atau jangan langsung ditelan mentah-mentah. Kita harus pikir dulu, ini ada info ini, bener nggak? Kita searching dulu di Google atau di internet, atau tanya ke pakarnya atau ahlinya, bener nggak seperti ini, info seperti ini. Jangan langsung asal main share. Kalian dapat info, kalian dapat share info, kemudian kalian share ulang. Atau mungkin bahkan terbakar emosinya, saya misalkan ada demo seperti ini, ya kalian terbakar, tersulut emosinya, kemudian ikut-ikutan. Jangan seperti itu. Kita harus cari dulu benar atau tidak, faktanya bagaimana. Itu yang dituntut dari kalian. Ya, bernalar kritis. Ya, kalau kalian tidak bisa bernalar kritis, nanti ketinggalan di era teknologi sekarang ini. Karena semua yang masuk, kalian dapat info di grup keluarga atau grup pertemanan, ya itu belum tentu semuanya itu 100% benar. Ya, kebanyakan sebagian besar itu adalah hoax atau informasi bohong. Ya, jadi tolong dicerna, jangan asal mengambil keputusan ketika mendapatkan info. Ya, termasuk salah satunya dalam pelajaran itu instruksi Bapak Ibu guru itu harus dibaca dulu, kalian itu diminta apa. Ya, kalau misalkan dikasih modul saja, tidak ada soal, ya tidak usah menuntut soal, karena memang kalian disuruh untuk belajar. Belajarlah dulu, jangan dikit-dikit tugasnya mana, itu. Kalian baca dulu dari awal, oh ternyata disuruh baca saja. Sampai akhir, oh di akhir ada tugas nggak? Ya, kalau ada ya sudah kerjakan di buku tulis, seperti itu. Atau kalau ada link, kumpulkan di link. Ya, kemudian yang terakhir adalah kreatif. Ya, kalian adalah pelajar generasi milenial, ya harus kreatif. Kreatifnya tidak hanya di media sosial, tunjukkan dalam akademis juga. Ya, di sekolahan kalau kalian punya bakat, tunjukkan, jangan malu-malu. Bakat sekecil apapun itu belum tentu orang bisa melakukannya. Misalkan kamu pintar masak, belum tentu si temanmu yang lain ini juga bisa masak, belum tentu. Itu hal kecil yang mungkin terlihat remeh, tapi bisa menjadi poin plus buat kalian. Nah, jadi seperti itu yang bisa Pak Raka sampaikan, tidak banyak karena waktunya memang tidak banyak juga. Semoga harapannya Pak Raka kalian bisa benar-benar menerapkan dan menjadi pelajar Pancasila di kelas 7E ini. Bahkan bisa menggaung kalau bisa di kelas-kelas lain. Karena saya lihat kelas 7E ini partisipasinya dalam PJJ itu tidak sebanyak kelas 7D atau 7F. Nah, padahal kalian itu diapit. Ya. Kalian itu mepet sama 7D, ya sebetulnya tidak jauh beda kemampuan akademis kalian ya dengan 7D, tapi jangan sampai kalah. Kemudian 7F apalagi ya. 7F itu kalau dulu dalam pemetaan akademis itu harusnya kemampuannya di bawah kalian. Harusnya. Nah, ini kok partisipasinya malah banyak 7F. Ya. Misalkan Pak Raka ngadakan PJJ daring atau Vicon saja, ya, atau mungkin nggak usah Vicon lah, nggak usah jauh-jauh. Mungkin ada yang Vicon itu terbatas pada ketidakmampuan untuk bergabung. Kalau link mengerjakan tugas, itu saya lihat selalu 7F, 7D yang saya ajar itu partisipasinya lebih banyak daripada 7E. 7D itu biasanya 20-an lebih. 7F apalagi ya. 7E ini kok masih di bawah 20 ini, yang lain kemana? Saya tidak akan membandingkan dengan 7G dan H karena itu jauh dari kalian. Ya. Jadi tolong selalu PJJ itu aktif ya. Bapak Ibu guru itu kalau kalian telatnya nggak nemen-nemen itu pasti seneng buat tanya ya.
Misalkan, Pak, Bu, saya kemarin sakit atau mungkin izin keluar kota, nggak bisa ikut PJJ ini, tolong bisa dibagikan linknya atau tidak, karena saya ketinggalan. Nah, kalau kamu mintanya masih misalkan beberapa hari, misalnya 1 hari, 2 hari, 3 hari, mungkin seminggu lah maksimal, kalian minta itu, Bapak Ibu guru akan seneng ngasih, oh ini aktif anak ini. Ya. Nah, kalau sudah 1 bulan, tengah semester, bahkan akhir semester kalian baru minta, nah ini yang bikin gregeten. Ya. Jangan sampai seperti itu. Malah justru kalian yang rajin, ini nggak apa-apa tanya. Ya, Bapak Ibu guru malah seneng, Pak, Bu, tugas saya yang kurang apa? Atau tugas saya yang bolong apa? Biar saya perbaiki atau saya tambahkan, atau segera saya lengkapi. Ya, jadi kalian harus aktif sendiri. Jangan nunggu dipanggil, jangan nunggu di telepon, ya. Jangan nunggu dijabri gurunya. Itu kalau sudah guru nyari kalian, itu kalian tandanya sudah keterlaluan. Berarti nilai sikapmu di mata guru mapel itu sudah rendah kalau sampai ada guru yang nyari kalian. Ya. Jadi itu bukan cara cari perhatian yang baik menurut saya. Ya, kamu cari perhatian yang baik adalah langsung ya menjemput bola kepada Bapak Ibu guru. Ya, dengan kalian aktif bertanya itu malah seneng. Ya, sebetulnya di sini ada nggak Muhammad Iksan? Di kelas kita 7 itu ada siswa yang bernama Muhammad Iksan. Ya, saya senang sekali dari awal kelas 7 masuk pertama kali itu dia selalu jabri Pak Raka. Dia memang tidak pernah ngirim foto atau tugas, screenshot tugas itu di grup kelas, tapi selalu jabri Pak Raka. Ya, jadi selalu. Terus ada satu kali ketika Ihsan ini tidak mengirim ke Pak Raka, mungkin dia sekitar 1 minggu 2 minggu tidak kirim lagi Pak Raka. Ya, saya ini mencari itu dalam hal bertanya-tanya, loh, kok Ihsan kok nggak pernah ngirim lagi ke saya, ya. Saya pengen anak ini atau Ihsan ini kembali ngirim lagi aktif ke Pak Raka. Ya, komunikasi ini yang saya cari, yang saya senang ini seperti ini. Nah, kalau kamu ya tidak pernah komunikasi dengan wali kelas atau guru, ya kamu tidak akan diperdulikan. Ada apa? Gitu. Tiba-tiba nyari ada apa? Pak Raka atau guru mapelnya marah-marah ke kamu. Nah, ini yang tidak baik. Ya, cari perhatian itu kalian dulu yang memulai, aktiflah. Jadi kalau kalian tidak aktif, tiba-tiba tidak aktif, maka guru akan merindukan kalian, gitu loh. Ya, itu pesannya Pak Raka. Makanya saya selalu menyemangati kalian ketika ada guru yang share info atau link tugas. Ya paling tidak kalian reaksi jempol lah, ya, atau emoticon senyum lah, atau mungkin baik Pak, terima kasih. Itu sudah menandakan, oh ini komentar, oh ini bereaksi. Jadi akan hafal guru itu, oh ini yang sering aktif ini. Nah, kalau kalian hanya baca, klik tugas, selesai, diem, ya sudah. Maka akan lebih mudah dilupakan oleh Bapak Ibu guru. Ya. Seperti itu ya anak-anak yang bisa Pak Raka sampaikan hari ini. Semoga menjadi sebuah evaluasi atau koreksi bahan renungan buat kalian semua. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Pak Raka ucapkan sehat selalu ya anak-anak. Saya doakan sehat selalu patuhi protokol kesehatan, jaga kebersihan. Silakan dinyalakan kameranya anak-anak. Saya foto dulu. Dinyalakan semua kameranya. Pak Raka mau foto dulu ya. Jadi supaya nggak kelihatan gambarnya gelap nih kalau difoto. Nanti kalau dinas tanya nanti loh, ini kok kelas 7E sepi nih, kemana semua? Nah, nanti malah jadi dipertanyakan 7E ini ada siswanya atau tidak, seperti itu.
Ya, terima kasih anak-anak. Lengkapi tugas yang belum, ya. Selalu aktif bertanya pada Bapak Ibu guru dan tetap semangat belajar dari rumah. Selamat siang, sampai jumpa di pertemuan atau kesempatan selanjutnya.